Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saudara-saudara seiman yang ada di kota-kota di Indonesia dan juga di kota-kota di luar negeri. Hari ini Good Friday. Kita mengingat akan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Ibadah online Jumat Agung 2024. Temanya adalah Kala untuk menang. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Amin. Saudara-saudara seiman, firman sudah kita baca, firman sudah kita dengar. Mari jemaat sekalian, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mengingat akan penderitaan kematian-Mu di atas kayu salib. Beri kami hikmat supaya dari salib kebenaran dinyatakan. Salib memulihkan hidup kami. Salib membawa kami mengerti hidup seturut dengan firman. Kuasai hamba-Mu, beri ia hikmat dan bijaksana.
boleh menguraikan firman Tuhan dalam bahasa yang gampang dimengerti oleh jemaat. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara seiman, hari ini Jumat Agung. Saudara-saudaraku, selama bulan Maret ini, dalam bulan Maret ini kita punya dua peristiwa besar dalam kekristenan kita, yaitu Jumat Agung dan Paskah. Dalam lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, selama bulan Maret ini, saya membahas tentang berbagai hal tentang penderitaan hidup. Kalau saudara menyimak dan melihat tema-tema sebelumnya, hidup menderita karena dosa sendiri. Hidup menderita karena dosa orang lain. Hidup menderita karena kebenaran. Saya sudah bahas semua, saudaraku. Dan hari ini tema kita adalah kala untuk menang dalam konteks Jumat Agung. Baik, saudara sekalian, perhatikan. Saya akan uraikan firman Tuhan ini step by step. Saudara-saudaraku, dalam kekristenan kita ada 6 peristiwa mahakarya Tuhan yang menjadi sesuatu yang paling fundamental dalam iman Kristen kita, yaitu Yesus yang lahir, Yesus yang disalib, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, dan Yesus yang akan datang kembali dari surga. 5 peristiwa itu sudah accomplished, sudah selesai, saudaraku. Tinggal satu lagi, He will come soon. Hari ini kita akan mengingat akan Jumat Agung, penderitaan, penyaliban, dan kematian Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, apa yang dialami Tuhan dalam Jumat Agung, saudaraku, ada penderitaan yang sangat luar biasa. Sebagai orang Kristen, pelan-pelan saya bertanya kepada jemaat, sudah berapa kali engkau mengikuti ibadah Jumat Agung ini, saudaraku? Kalau engkau orang Kristen, mungkin sudah 50 tahun menjadi orang Kristen, 30 tahun, 20 tahun, atau 5 tahun menjadi orang Kristen, paling tidak ada berkali-kali saudara mengingat akan Jumat Agung, saudaraku. Apa yang ada dalam benakmu, apa yang dalam hatimu, apa yang dalam pikiranmu, imanmu bereaksi bagaimana tentang ketika saudara mengingat akan penderitaan Tuhan di atas kayu salib. Itu menjadi penting, saudaraku. Itu adalah sesuatu yang penting bagi pertumbuhan kerohanian kita. Saudara-saudara, perlu diingat, kita jangan salah mengerti tentang penderitaan Tuhan di atas kayu salib. Ayat-ayat yang kita baca tadi, saudaraku, ada suatu kisah bicara mengenai ketika Tuhan Yesus memikul salib menuju Bukit Golgota. Dikatakan di situ ada putri-putri Yerusalem meratapi dia. Yesus melakukan karya besar, penyelamatan bagi umat manusia. Tapi ketika Tuhan menuju ke salib, ada perempuan di Yerusalem yang menangisi dia. Yesus berhenti sebentar dan berkata kepada mereka, begitu besar mahakarya Tuhan itu, dan ketika Tuhan harus berhenti memberikan beberapa kalimat kepada perempuan itu, pasti itu mempunyai suatu makna yang penting bagi putri-putri Yerusalem dan juga bagi kita yang hidup sebagai umat percaya. Yesus berkata apa, saudara sekalian? Yesus berkata, hai putri-putri Yerusalem, jangan engkau tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri. Saudara-saudaraku, waktu saudara dengar khotbah tentang Jumat Agung, baik di gereja manapun, ketika diuraikan tentang penderitaan Tuhan, disiksa, dihina, diejek, disesa, disuruh paksa pikul salib, saudaraku, begitu menderitanya Tuhan, pada momen seperti itu, bahkan ada filmnya, kan begitu, saudaraku, Passion of the Christ. Dan ketika kita nonton film seperti itu, kita baca Alkitab tentang penderitaan Tuhan, dan kita mendengarkan uraian pendeta tentang penderitaan Tuhan, muncul dalam hatimu, kasihan ya Tuhan Yesus, kau iba kepada Tuhan, kerohanianmu salah sasaran, saudaraku. Itu yang sedang dipraktekkan oleh putri-putri Yerusalem pada saat Yesus memikul salib menuju Golgota. Ketika Yesus melihat mereka meratap, maka Yesus berhenti sebentar untuk suatu koreksi pertumbuhan rohani, saudaraku. Yesus berkata apa? Jangan engkau tangisi aku, tapi tangisi dirimu sendiri. Jadi, saudaraku, poin penting dalam Jumat Agung
lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional hari ini, Jumat Agung 2024, saudaraku, perhatikan dengan tepat. Tuhan tidak minta belas kasihan kita. Tuhan tidak minta kita itu kasihannya dia. Kenapa dia tidak berdaya? Kenapa dia kalah? Kenapa dia tidak menang ya? Kenapa diperlakukan dengan tidak adil? Kenapa tidak fair? Kenapa Tuhan harus mau mati seperti itu? Kasihan banget Tuhan Yesusnya. Itu kekeliruan yang amat besar dalam kerohanian sebagai orang percaya, saudaraku. Tuhan tidak minta itu. Tuhan Yesus bukan pengecut. Tuhan Yesus bukan tidak berdaya. Tuhan Yesus bukan minta belas kasihan kita. Bukan, saudaraku. Maka Tuhan mengatakan, jangan tangisi aku, hai putri-putri Yerusalem, tapi tangisilah dirimu sendiri. Suatu pertemuan rohani yang tepat sasaran adalah kita seorang menyaksikan semua, bahkan mendengarkan kisah tentang penderitaan Tuhan daripada penyiksaan sampai kepada perjalanan menuju kayu salib, saudaraku. Waktu melihat semua hal itu, jangan tangisi Tuhan, tapi apa, saudaraku, tangisi diri kita sendiri. Oke? Tuhan, Engkau mau seperti ini karena aku. Engkau rela disiksa, dihina, dipermalukan habis-habisan. Saudara-saudara sekalian, orang yang menyalib Tuhan, mereka orang Farisi, yang menyesah Tuhan, yang menyiksa Tuhan, yang menganiaya Tuhan Yesus, saudaraku, itu dalam hati mereka itu tidak ada belas kasihannya. Sama sekali tidak ada belas kasihan. Dalam hati mereka penuh dendam, iri, benci, amarah, saudaraku. Bahkan dalam hati mereka ingin sekali menyerahkan suatu keinginan untuk pembunuhan, saudaraku. Itu mereka. Jadi tidak ada belas kasihannya. Maka saudara kalau melihat di kayu salib, saudara melihat di Alkitab dengan teliti, dengan apa yang saudara lihat di dunia ini, lukisan-lukisan Yesus yang tersalib itu, ada sedikit pakaian, saudaraku, itu tidak alkitabiah. Karena menurut Alkitab, saudara sekalian, Yesus tidak pakai pakaian apapun. Tidak ada sehelai pakaian pun pada saat ia disalib. Mereka membagi-bagikan pakaianku, pakaiannya dibagi. Mereka membuang undi atas jubahku. Jubah itu undergarment dalam budaya orang Yahudi. Setelah mereka menang, mereka undi karena tidak bisa dibagi. Ketika mereka ada yang menang undian, mereka koyakkan itu jubahnya. Yesus terpaku di atas kayu salib, saudaraku, tidak berpakaian satu helai pakaian pun. Itu tertutup oleh darah semua, saudara sekalian. Itu kejamnya manusia itu. Jadi saudaraku, penyalipan itu tidak ada belas kasihan di situ. Penyalipan itu terbesit, mereka menyalibkan terbesit dendam, marah, benci, sinar mata mereka itu penuh kekejaman, saudaraku. Itu manusia. Kalau saudara teliti penyalipan itu, saudaraku ya, Yesus dipaku di atas kayu salib, saudara sekalian, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. 6 jam, saudaraku. 6 jam. Darah manusia itu maksimal 6 liter. Ketika kemarin sudah disiksa, disesah, darah itu sudah mengalir banyak, dan sudah pasti bengkak, pasti infeksi, harus pikul salib yang kasar, saudara sekalian, dan terpaku di atas kayu salib itu pasti keluar darah lagi, saudaraku. Kebencian mereka itu kepada Tuhan Yesus tersalib, saudaraku, sampai ketika kira-kira jam 3, saudara sekalian, itu langit gelap gulita. Dari jam 12 sampai jam 3 itu langit gelap gulita. Matahari pun tidak bersinar. Matahari dicipta pada hari keempat. Matahari pun menutup wajahnya, saudaraku, untuk menyatakan betapa kejamnya manusia itu. Menyalibkan Yesus yang adalah Tuhan di antara Allah dan manusia, saudaraku. Betapa kejamnya manusia itu. Dan bait Allah terbelah dua, saudara sekalian. Saudara melihat penyalipan itu. Don't cry for him. Jangan ratapi Tuhan Yesus. Cry for ourselves. Kalau saya menceritakan tentang penderitaan Tuhan, saudaraku, itu luar biasa penderitaannya. Saudara ikuti khotbah saya di tema-tema yang sudah lewat tentang penderitaan Tuhan. Saudara ikuti. Selama 3 tahun di YouTube channel, saudara ikuti. Saudara sekalian, waktu kita mulai menyimak tentang hal ini untuk Jumat Agung 2024 ini, saya ingin berkata sederhana, saudaraku. Mata dunia itu melihat salib itu sebagai lambang yang sangat hina. Mata dunia itu
melihat salib itu, saudaraku, sebagai tempat kekalahan yang amat besar. Bahkan orang-orang Israel, orang-orang Farisi, saudara, berteriak-teriak, mereka sukacita. Bahkan kalau itu kesalahan kami, mereka berani mengatakan, kalau itu memang kesalahan kami, ditimpakan saja kepada anak kami dan anak cucu kami. Berani mereka nanggung dengan kalimat seperti itu, saudaraku. Jadi kejamnya minta ampun salib itu. Bagi dunia, bagi kacamata orang Farisi, bagi kacamata dunia, saudaraku, salib itu tempat yang amat hina. Salib tempat yang sangat fatal. Salib adalah tempat yang kekalahan yang sangat mutlak. Itu dunia melihatnya, saudaraku. Tapi bagaimana kita sebagai orang Kristen melihat salib itu? Pasti suatu hal yang berbeda. Ketika kita melihat Tuhan Yesus setelah diperlakukan seperti itu, menderita karena kebenaran. Yesus menderita karena untuk menjalankan kebenaran itu, mati di atas kayu salib bagi orang berdosa. Waktu Yesus datang sudah menjelaskan kepada murid-muridnya, anak manusia datang untuk disalibkan, dibunuh, disalibkan, dibunuh untuk menebus orang berdosa. Jadi Yesus datang bukan tiba-tiba tak berdaya, datang tiba-tiba karena ditipu oleh muridnya, datang tiba-tiba tak berdaya karena dijual oleh muridnya. Tidak tahu kok bisa begitu ya. No, saudaraku, salah mengerti. Yesus menjalankan panggilan untuk mati di atas kayu salib, menebus setiap kita orang berdosa. Di samping itu ada unsur manusia berdosanya, saudaraku. Ada Yudas Iskariot yang menjual. Ada orang Farisi yang begitu kejam. Ada Pilatus yang membiarkan ketidakadilan terjadi, saudaraku. Ada bagian-bagian seperti itu. Tapi Tuhan let it happen. Tuhan mengizinkan itu terjadi, saudaraku. Sehingga pematian di atas kayu salib, saudaraku, menebus orang berdosa. Dunia melihat penuh kehinaan. Juru selamat apa itu? Tuhan apa itu? Tidak pakai pakaian sehelai pun. Terpaku begitu. Sangat memalukan. Tuhan yang tidak punya kuasa. Tuhan yang tidak powerful. Tuhan yang tidak mampu balas dendam. Tuhan yang tidak punya kekuasaan untuk menjaga dirinya sendiri pun dia tidak mampu. Bahkan waktu disalib mereka ngomong apa? Selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Engkau mengaku Mesias dari Tuhan. Nyatakan sesuatu. Mereka berteriak-teriak. Tentara-tentara Romawi itu, saudaraku. Bagi dunia, Yesus itu adalah itu kesalahan fatal. Kelemahan fatal. Suatu penghinaan amat besar. Suatu kekalahan yang sangat mutlak. Tapi mata kita sebagai orang Kristen sangat berbeda lihatnya. Bagi dunia, itu adalah kekalahan yang luar biasa. Tapi bagi kita anak Tuhan, saudaraku, salib itu suatu kemenangan yang sangat besar. Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Salib itu adalah suatu kemenangan yang besar, karena Tuhan datang menjadi manusia, mati untuk orang berdosa. Maka di atas kayu salib, ketika waktu sudah tiba, Tuhan berkata, selesai sudah, ia menyerahkan, menundukkan kepalanya, dan menyerahkan nyawanya. Tidak ada manusia mati seperti itu. Manusia mati dalam bentuk kalimat pasif, maka tercabutlah nyawanya. Tapi Yesus mati dalam kalimat aktif. Ia menyerahkan, ia menundukkan, dan menyerahkan nyawanya. Ia yang mengambil, ia yang memberi, dan ia mengambil kembali, saudaraku. He is God. Dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Tidak ada kematian manusia seperti itu. Tidak ada kematian manusia yang bisa menyerahkan. Tidak ada manusia yang aktif. Mereka manusia mati pasti pasif. Tapi Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Itu aktif. Hanya Tuhan yang mampu seperti itu. Saudara-saudara sekalian, dunia boleh lihat apa saja tentang salib itu. Tapi bagi kita, saudaraku, lambang mulia. Bagi dunia, saudaraku, salib itu hina bukan main. Bagi kita, salib itu mulianya luar biasa. Justru salib itulah, dari salib itulah keluar pengampunan, saudaraku. Salib itulah keluar, saudaraku, keselamatan. Penebusan bagi orang berdosa. Lambang mulia. Maka saya tanya tadi, waktu khotbah memulai, bagaimana suasana hatimu ketika engkau ingat akan Jumat Agung? Bagaimana imanmu bereaksi
tentang semua penderitaan Tuhan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan alami pada saat dia hidup ketika ia disalib, saudaraku. Bagaimana reaksi imanmu? Ingat ya jemaat sekalian, ingat betul apa yang saya kata hari ini ya. Jangan karena kamu menderita sedikit saja, kamu sudah meragukan Tuhan Yesus. Kamu susah sedikit aja, sudah uring-uringan tidak mau jadi orang Kristen. Kamu mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, sakit sedikit aja, kita sudah bertanya, Tuhan, kok begini terjadi sama saya? Apalagi saudara dalam konteks pelayanan, melayani gereja, baru sedikit pelayanan kepada gereja, mengalami benturan sulit, saudara sudah mau mundur 1000 langkah. Baru mau sekolah pendeta untuk menjadi hamba Tuhan. Di sekolah pendeta banyak tantangannya, banyak kesulitannya. Sudah pikir-pikir untuk mundur. Terlampau sulit, terlampau berbahaya jadi pendeta pada zaman ini. Jadi pendeta pada zaman ini enggak dapat apa, hidupnya susah nanti. Enggak usah jadi pendeta, tidak usah. Bagi seorang Kristen sejati, saudaraku, salib itu lambang mulia. Kita rela memikul salib Tuhan. Kita rela menerima cawan pahit yang harus kita terima. Seumur hidup menjadi murid Kristus. Seumur hidup menderita untuk Tuhan. Seumur hidup ketika banyak yang terjadi, salib tetap lambang mulia. Pelayanan tetap suatu pelayanan, saudaraku. Badan bisa habis, sakit bisa datang, banyak masalah bisa datang, tapi salib itu harga mati. Tidak pernah berubah, saudara sekalian. Apapun tidak akan mengubah tentang salib itu yang memberikan keselamatan kepada kita. Ada amin? Coba lihat diri kita masing-masing, jemaat sekalian. Kekristenan zaman kita ini sangat mengkhawatirkan. Orang gampang pindah iman. Orang gampang pindah agama. Orang gampang menjadi ateis. Orang gampang menyalahkan Tuhan. Orang percaya gampang sudah tidak mau beribadah. Orang percaya gampang tawar hati kepada Tuhan, saudaraku. Tawar hati. Lihatlah salib itu. Suatu kekalahan fatal bagi dunia, tapi suatu kemenangan mutlak bagi orang percaya. Lambang mulia. Orang-orang manapun, kepercayaan manapun, boleh tiru kekristenan. Silakan tiru. Baik dengan cara ibadahnya, berbagai ibadah, dengan berbagai acaranya, silakan tiru. Tapi tidak ada satupun kepercayaan yang bisa seperti Yesus mati di atas kayu salib. Saya sendiri mengemukakan kepada saudara. Saya akan menjadi Tuhan Yesus jikalau saya mampu. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya mati. Pada hari ketiga, aku akan bangkit dari antara orang mati. Yesus mengatakan seperti itu. Jikalau saya mampu mengatakan seperti itu, hari Jumat ini saya mati. Dan hari Minggu, saya akan bangkit dari antara orang mati. Kalau hari Minggu saya bangkit, saya akan menyamai Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tapi nyatanya pasti tidak. Hari ketiga bukan bangkit, busuk, saudaraku, busuk. Saudara ingat hal ini. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menyamai salib Tuhan. Mulia sekali. Itulah hati Tuhan. Itulah kemuliaan Tuhan. Itulah kasih sayang Tuhan. Itulah cinta Tuhan. Cinta Tuhan yang sedalam-dalamnya. Korban segala-galanya. Korban harga diri, korban perasaan, korban relasi, korban tenaga, korban waktu. Semua dikorbankan, saudaraku. Tuhan Yesusnya itu. For you and me. For you and me. Ingat Jumat Agung ini. Masih ingat saya khotbah minggu-minggu kemarin? Ketaatan Tuhan Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Ketaatan itu bayar harga. Yesus korban perasaan, tidak dihargai orang. Yesus korban relasi. Saudara-saudara tirinya, mamanya, papanya tidak hargai dia. Yesus korban fisik, disiksa habis-habisan. Jumat Agung itu. Yesus korban harga diri. Di atas kayu salib tidak ada sehelai pakaian pun. Yesus korban waktu dan tenaga untuk datang menjadi manusia di alam semesta ini. Kau dan aku punya Tuhan seperti itu, saudaraku. Punya Tuhan seperti itu. Lambang mulia itu salib. Jadi hari ini jemaat sekalian, waktu engkau merayakan Jumat Agung, saudaraku, jangan terlampau banyak mengeluh.
jikalau hidup ini kau alami tantangan, kesulitan, kepahitan, bahkan luka batin, bahkan ketidakadilan, jangan terlampau banyak mengeluh. Yesus mempraktikkan hidup dalam dunia ini, saudaraku, banyak ketidakadilan yang dia terima. Yes. Jangan mempertanyakan Tuhan, kenapa hidupku banyak orang membuat aku menjadi susah. Yesus dalam hidupnya ada satu murid yang menjual dia. Saudara sekalian, suatu praktek kehidupan untuk kita pahami. Saudaraku, mau engkau hari ini, waktu engkau merayakan Jumat Agung hari ini, saudara sekalian, hatimu, pikiranmu, imanmu terbuka untuk diperbaharui oleh kebenaran. Lebih kuat, lebih tough, lebih militan imannya. Tidak rapuh, tidak gampang roboh, tidak gampang kecewa dengan segala tantangan yang ada. Tapi justru salib Tuhan itu lambang mulia. Salib Tuhan itu harga mati sebagai orang percaya. Saudara mau taat akan hal itu? Dunia, Yesus berkata loh, dunia benci engkau karena dunia membenci aku, kata Tuhan Yesus. Karena engkau murid-muridku, maka dunia akan membenci engkau. Banyak hal yang kita hadapi, saudaraku, tapi ketika kita melihat kepada salib Tuhan, ada kekuatan dari situ. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan, ada berkat Tuhan yang turun kepada kita. Salibmu Tuhan lambang mulia. Salibmu Tuhan keagungan sempurna. Salibmu Tuhan cinta yang dinyatakan bagi kami orang berdosa. Hiduplah dengan tekun sebagai anak Tuhan. Pikul salib yang Tuhan berikan yang harus kita pikul. Lakukan hidup ini supaya orang melihat dalam diri kita ada Tuhan Yesusnya. Amin, jemaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, lihat dirimu masing-masing hari ini, Jumat Agung ini. Ibadah Jumat Agung 2024. Kau melihat Tuhan yang tersalib itu seperti apa? Kau melihat Tuhan yang menderita itu seperti apa imanmu bereaksi? Di tengah semua hiruk pikuk dunia, di tengah semua tantang kesulitan yang kamu hadapi, kamu lihat salib itu seperti apa, jemaat sekalian? Pahami khotbah ini dengan baik. Integrate dengan semua realita kehidupan yang engkau alami. Baik dengan senyummu, dengan tawamu, dengan suka dukamu yang kau alami, dengan berkatmu yang kau nikmati, maupun dengan segala kesulitan yang kamu alami. Lihat semua itu dan kaitkan dengan salib Tuhan. Maukah engkau, jemaat sekalian? Kau yang masih muda, kau yang sebaya, kau yang sudah hidup di hari-hari tua, kau yang masih muda sekali, masih remaja, kau yang pemuda masih kuliah, kau businessman, sebagai Christian businessman, engkau pengusaha Kristen, kau konglomerat Kristen, engkau pejabat Kristen, kau seorang pengacara Kristen, apalagi engkau sebagai seorang pendeta, sebagai seorang rohaniawan, apalagi engkau sebagai seorang mahasiswi teologi. Kau ngerti firman hari ini? Penderitaan yang kau alami di masa-masa sekolahmu di sekolah seminari itu, saudaraku, that is only the beginning. Itu baru awal untuk ikut salib Tuhan, ikut pikul salib Tuhan sampai akhir hidup di sekolah seminari itu. Semua tantangan dihadapi, that is only the beginning. Itu baru mulai, belum apa-apa, saudara sekalian. Tanamkan firman ini dalam hatimu. Jangan tangisi Tuhan Yesus. Jangan kasihani Tuhan Yesus. Dia memang datang untuk mati untuk kita. Memang dia datang untuk menyatakan kehendaknya, berkorban untuk kita. Tangisi diri kita sendiri. Karena kita orang berdosa, maka Tuhan rela diperlakukan seperti itu. Will you, jemaat? Oke. Renung sebentar. 1-2 menit. Kau menderita karena dosa orang lain? Kau menderita karena dosamu sendiri? Kau menderita karena kebenaran? Tidak usah kecil hati.
Pikul salib yang harus engkau pikul. Jalan seiring dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, inilah setiap kami yang hari ini tertunduk di hadapan Engkau untuk mengingat akan kesengsaraan, penderitaan, penyalipan, bahkan kematian-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami salah mengerti Engkau. Ampuni kami kalau selama ini hidup kami terlampau egois. Kami mementingkan diri kami sendiri. Ampuni kami kalau selama ini kami jadi orang Kristen Tuhan, kami terlampau lemah. Kesulitan dikit saja kami sudah kecewa. Sakit dikit saja kami sudah nggak mau hidup. Susah sedikit aja kami sudah tanda tanya kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk hidup seiring dengan Engkau Tuhan. Berkat yang harus kami terima, salib yang harus kami pikul, ajar kami menjalaninya seturut dengan firman. Berkati setiap umat-Mu di Jumat Agung ini Tuhan Yesus. Semua problem mereka hadapi, tantangan kesulitan keluarga, kuliah, sekolah, pekerjaan, kesehatan, tangan Tuhan memberkati. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat ya Tuhan. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat ya Tuhan. Meteraikan mereka. Sertai mereka Tuhan Yesus. Jumat Agung ini menjadi berkat tersendiri bagi kerohanian setiap umat percaya. Hamba berdoa kiranya kasih dari Allah Bapa turun atas umat-Mu. Yesus Kristus yang korban segala-galanya, pemelihara jiwa jemaat. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan akan kitab suci. Hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kita orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.